Permasalahan yang menurut saya sering terjadi di kalangan pelukis Indonesia adalah banyak pelukis yang sebenarnya punya ide besar, tetapi belum sepenuhnya tahu bagaimana menerjemahkan ide itu ke dalam kanvas secara matang. Dari sekian banyak lukisan yang kita jumpai, apakah ada lukisan yang benar-benar mampu bernarasi dengan kuat? Sehingga tanpa penjelasan pun kita bisa menangkap gagasan atau isi kepala dari sang pelukis. Dan aku percaya kalau perkembangan zaman membuat seni ikut berputar. Namun menurut pandangan saya pribadi, perubahan zaman bukan alasan untuk mengurangi kedalaman dalam berproses. Beberapa bulan terakhir, kita dapat melihat beberapa karya kontemporer atau abstrak yang dipamerkan dan dilelakkan. Tapi semakin dilihat, narasi yang disampaikan oleh pelukis dalam memperjualkan karya-karya mereka belum menyatu dengan visualnya. Nah, ini bukan berarti karya tersebut itu buruk. Namun terkadang memang ketika ditanya lebih dalam, mungkin pelukis sendiri masih mencari bentuk dari gagasan yang ingin disampaikan. Dan disinilah menurut saya tantangannya. Bukan pada gaya, bukan pada aliran, tapi pada kedalaman ide dan disiplin dalam berproses. Oke, sebelum kita lanjut, perkenalkan, saya Enjang Batu Ayam, seorang pelajar biasa yang ingin menyampaikan suatu pandangan. Bahwa seni bukan hanya soal visual yang indah, tetapi kritis dari pemikiran pelukis terhadap realitas yang mereka jalani. Narasi dapat berupa protes atau idealisme yang ingin mereka suarakan kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Dan sekarang, saya ingin mengajak kalian berpikir, lukisan apa yang memiliki nilai tertinggi dalam sejarah lelang dunia? Apakah karya tersebut berupa ekspresionis, abstrak, konseptualis, atau impresionis? Rekor tersebut dipegang oleh karya seni yang berjudul Salvator Mundi yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, sebuah karya seni dari era Renaissance. Mengapa karya itu bisa dihargai sebegitu mahalnya, sebegitu tingginya? Pasti bukan hanya tentang teknik visualnya yang sangat luar biasa, tapi karena kedalaman filosofi dan gagasan yang mereka tanamkan di dalam lukisan tersebut. Para pelukis di zaman itu bukan hanyalah seorang seniman, mereka itu ilmuwan, pemikir, dan seorang filsuf. Mereka menjalani proses latihan dengan cukup lama. Untuk menguasai teknik realis, mereka membutuhkan waktu pelatihan minimal selama 4 tahun. Dengan jam pelatihan yang cukup ekstrim, di mana dalam satu hari mereka akan menghabiskan 12 jam di dalam sebuah studio bersama dengan guru atau master mereka. Sebelum diperbolehkan untuk memegang cat, mereka harus menguasai teknik menggambar. Pada zaman itu mereka fokus menggunakan silver point atau charcoal. Sebelum bisa menguasai teknik menggambar, mereka tidak diperbolehkan untuk menyentuh cat sama sekali. Karena pada zaman itu, cat adalah media warna untuk mentransfer hasil gambar. Itu kenapa pas kita melihat gambar-gambar Renaissance pada zaman Da Vinci, kita bisa melihat bahwa ada goresan sketsa
atau bekasan sketsa yang cukup tebal jika berada di layar X-ray. Nah, enaknya kita sebagai pelukis di zaman digital sekarang, kita tidak perlu menghabiskan waktu selama itu untuk menguasai teknik realis. Dengan banyak sekali alternatif di internet dan kursus-kursus online, kita bisa mencapai waktu yang jauh lebih singkat daripada pelukis-pelukis Renaissance. Buat kedepannya, aku merasa bahwa kita, para pelukis Nusantara, memiliki potensi yang luar biasa dalam melestarikan dan menarasikan lukisan-lukisan untuk dipamerkan ke dunia internasional. Karena seperti yang kita bisa ketahui, Indonesia ini beragam dengan suku dan budaya, serta realitas sosial yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki sudut pandang yang unik, memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu, ide-ide yang kita pancarkan justru lebih brilian daripada negara-negara lain. Hanya saja, mungkin yang perlu diperkuat adalah pendekatan dalam proses belajar. Kita harus memperdalam latihan, memperdalam riset, serta pemahaman anatomi dan komposisi untuk bisa mencapai kejelasan narasi. Nah, aku percaya ke depannya, dengan pelatihan dan pendekatan edukasi yang tepat, pelukis-pelukis Nusantara seperti saya bisa berkembang dengan sangat pesat. Bukan untuk meniru Renaissance atau teknik-teknik realis pada zaman sebelumnya, tapi untuk memiliki kedalaman yang setara dalam konteks zaman kita sendiri. Karena seni yang kuat bukan tentang mengikuti tren. Seni yang kuat adalah seni yang terlatih dan sadar akan gagasannya. Dan itulah alasan mengapa aku mulai untuk membuat channel ini. Aku ingin membuat channel agar dapat mendokumentasikan proses belajar saya, serta berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana para pelukis besar membangun kedalaman karya mereka. Hal ini juga dibuat sebagai ruang diskusi. Jadi untuk kalian yang ingin membahas suatu topik atau ingin berdiskusi bareng, atau bahkan tidak setuju dengan pendapat saya ini, bisa langsung saja sikat di komen. Sekian untuk pembahasan kali ini. Stay tune untuk konten-konten ke depannya, dan peace, tetap berkarya.